Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman semua. Jadi di sini saya sudah ada DJI Avata 2. Jadi ini video kedua atau ketiga atau keempat setelah video unboxing DJI Avata 2. Dan sampai saat ini saya belum bisa memakai DJI Avata 2 ini karena belum bisa aktivasi, belum dibuka sama DJI. Oke, tapi kita nggak akan bahas DJI Avata 2. Kita akan membahas sesuai judul, yaitu DJI Google 3, dimana Google terbaru dari produknya DJI. Ini berarti generasi keempat ya teman ya. Nih, buka semua ini. Saya bawa mudik teman-teman. Kebetulan ini saya lagi mudik di Semarang sama Klaten. Jadi yowes lah. Oke, ini khusus untuk DJI Google 3. Nanti untuk perbandingan dengan DJI Google 2 secara pemakaian itu akan saya bahas setelah saya bisa aktivasi device ini. Karena ini sampai saat ini memang belum diperbolehkan sama DJI untuk mencobanya ya. Jadi aplikasinya masih belum support untuk DJI Google 3, DJI FPV RC3 sama DJI RC Motion 3 sama DJI Avata 2. Oke, dari segi penampilan dia sebenarnya hampir mirip dengan DJI Integra. Karena baterainya dia berada di sini ya, dia built-in baterai. Jadi teman-teman baterainya nggak perlu dikantongi lagi, dia langsung berada di belakang sini ya, di belakang strapnya. Nanti akan saya tunjukkan. Terus kemudian dia juga bisa disetting di sini, nyeting tali strapnya. Kalau kurang kenceng itu dikencangkan, diputar kanan. Kalau terlalu kenceng dikendorkan, diputar ke kiri. Nah tentunya di kabel bagian kanan ini sudah ada kabelnya ya, di strapnya bagian kanan ini ada kabelnya. Jadi jangan diputus. Nah karena nanti nyambungnya ke sini. Dan bedanya dengan DJI Google 2 sama DJI Integra adalah pemasangan tali strap. Tali strapnya kalau DJI Google 2 sama Integra dia berada di sini. Kalau DJI Google 3 dia ada tambahan di atas teman-teman. Jadi yang nempel ke batok itu adalah di sini. Nih, tak tunjukkan ya. Nih. Ini nempel ke batok teman-teman. Nah, gini ya. Nah, nempel ke batoknya tuh ini. Jadi posisi kena kamera ya. Jadi posisi Google ini dia nggak bener-bener nggak nempel banget ke sini ya, ke mata, tapi dia bisa disetting temen. Nah bisa diputar gini, bisa diginikan, itu bisa. Nah jadi enaknya adalah yang menekan ke tubuh kita itu adalah bagian dahi atau bagian batoknya ya, bagian dahi sini. Jadi di bagian mata itu tetap longgar. Kalau menurut saya ini benar-benar salah satu improvement yang sangat berguna sekali ya, sangat berguna sekali buat teman-teman, apalagi yang memakai kacamata, biar nggak ketekan, biar nggak sakit. Dan keluhan saya di Google 2 kemarin adalah mata saya atau idep atau bulu mata itu nempel ke lensa. Dengan adanya ini, itu akan terhindari teman-teman. Oke, itu ya, kayak gitu tadi untuk penjelasan pertama di bagian batok. Bagian batok ini. Jadi ini salah satu improvement yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi nekannya ke batok, jadi mata kita tuh nggak sakit. Terus kemudian di sini ada empuk-empuknya di sini, yang biasanya itu dia paten dari karet. Ini dia kayak ada karet juga, tapi dia bener-bener kopong temen, kayak kain gitu ya. Tapi karet, tapi cuma satu lembar kayak gini. Jadi dia bener-bener empuk banget. Karena memang tujuannya dia bukan untuk menekan ke pelipis dahi kanan kita ya teman ya. Dia hanya untuk ya melindungi aja lah, biar nggak ada debu yang masuk gitu. Dan tentunya sirkulasi udara masih bisa lancar. Oke, ini dari bentuk yang pertama tadi. Kita runut ke bawahnya. Bentuk dari depan itu hampir sama dengan DJI Google 2 atau Integra, cuma ada bedanya, yaitu lubang-lubang angin di sini itu bentuknya juga beda. Sama di sini itu ada kamera, front kamera teman ya, front kamera. Ini saya guna pastinya itu masih belum tahu karena video ini dibuat sebelum launchingnya DJI Avata 2 atau DJI Google 3 ini. Jadi saya hanya menebak-nebak. Kemarin pas waktu saya nyalakan pertama kali itu saya ketuk 2 kali di sini teman ya. Titik. Itu langsung on. Jadi kamera yang ada di depan ini ada 2 kamera itu langsung on. Itu langsung tampilan kita yang tadinya melihat menunya dari DJI Google 2 layar itu langsung melihat ke depan teman-teman. Jadi seolah-olah kita tuh nggak pakai Google ya, kamera, tapi tetap gambarnya gambar kamera ya. Itu namanya picture in picture kalau nggak salah ya, pic in pic. Jadi kamera foto di dalam foto. Kayak kalau nggak salah kayak gitu teman-teman. Mungkin nanti bisa dilihat juga kalau saya lihat di Google itu tampilan FPV, kameranya drone FPV Avata 2 itu ada kecil.
kecil di samping kiri atas atau kanan atas. Nanti yang tampilan gede itu di depan kita. Jadi memungkinkan kita melihat sekeliling kita ketika kita menerbangkan DJI Avata 2 itu. Jadi lebih safety. Kok nggak nabrak masih kok ya? Kita kan masih bisa pakai mode normal teman-teman. Drone-nya diem itu kan kita bisa. Kalau misalkan kita gini mau lihat depan kan harus buka gini. Nah dengan adanya fitur kamera ini itu akan mempermudah kita semua. Tapi secara pastinya nanti nunggu saya bisa aktifasi ini akan saya coba teman-teman ya. Teman-teman tanya dulu aja nggak apa-apa. Terus kemudian di sini sama masuk kita ke antena teman ya. Ke antena. Ini antenanya hampir sama dengan antena Integra dan dia sampai saat ini saya belum bisa mencopotnya ini nggak bisa dicopot. Mungkin harus pakai cara atau dibuka seperti apa saya kurang tahu, tapi yang jelas ini bukan seperti DJI Google 2 yang bisa dicopot gampang diganti karena dia pakai bautan. Kayak mirip seperti punyanya Integra, walaupun sekarang untuk tambahan mounting Integra dari URT itu sudah ada teman, bisa diganti antena, tapi sampai saat ini masih belum bisa ya untuk DJI 3. Jadi antenanya sama seperti Integra. Terus kemudian lanjut lagi di bawah sini, ini adalah putaran untuk diopter. Jadi buat teman-teman yang matanya minus itu tak perlu menggunakan kacamata lagi, langsung pakai ini. Kalau minusnya sesuai dengan aturan yang ada di sini ya. Di sini dia bisa disetting ke sini teman-teman, dia bisa disetting ke 2 sampai ke minus 6. Jadi teman-teman yang minusnya itu 6 itu bisa, atau plus 2 itu bisa, dari 0 sampai minus 6, dari 0 sampai 2 itu bisa disetting pakai putaran yang ada di bawah sini, tinggal diputer. Nah ini bisa kan, nanti dia gerak sendiri, atau digeser kanan kiri. Ini untuk mengatur posisi mata kita biar pemandangannya pas banget ya gitu. Kalau saya sih biasanya di sebelah kanan sih. Ini bisa diputar ya, ini bisa diputar, teman-teman bisa lihat ya. Nah bedanya teman-teman ketika kita muter ini ya, ketika kita muter ini untuk mengatur diopternya, kalau di DJI Integra atau DJI Google 2 itu kan di layar kita nggak kelihatan. Kalau di sini teman-teman kelihatan. Jadi ketika kita ada plus, ini nanti ada tulisan minus 50, minus 100, minus 150 sampai minus 250, atau plus 100, plus 50 gitu. Jadi nanti muncul. Lah mana Mas Jo buktinya? Ya sampai video ini dibuat itu masih belum bisa. Tak ulangi lagi teman-teman. Ketika sudah masuk ke menu masuk itu harus aktivasi, wis nggak bisa dipakai lagi menu-menunya, nggak bisa saya lihat lagi. Nanti kalau sudah aktivasi akan saya buatkan video lagi. Oke, ini untuk masalah lensa ya, itu ada diopternya, jadi sudah built-in, jadi kelasnya sudah kelas papan atas, dimana di paket pembeliannya juga disediakan spare-nya juga untuk ND filter ya, filternya dari diopternya. Terus kemudian lanjut lagi, mumpung masih di sini, ini saya lihat kan, di sini ada sensor teman ya, ada sensor dimana kalau misalkan kita nanti matanya gini, wajahnya gini, itu nanti otomatis LCD di dalam akan nyala. Ketika kita buka gini, nanti LCD di dalam akan mati. Tujuannya adalah untuk menghemat baterai, karena pemakaian baterai di LCD ini adalah pemakaian yang sangat luar biasa sekali. Terus di atas ini ada micro SD sama seperti, oh beda ya, kalau di Google 2 itu micro SD-nya ada di samping, kalau di Google 3 micro SD-nya ada di depan sini. Nah enak teman-teman, jadi kalau mau mau masang-masang juga enak. Terus kemudian ini udah nggak ada ya, di depan sini sudah nggak ada. Kita lanjut ke bagian sisi kanan. Nah sisi kanan, di sisi kanan kalau di Google 2 di sini adalah trackpad. Dia untuk ngatur kita ya, ngatur pergerakan menu-menu yang ada di menu-menu yang ada di Google. Kalau di Google 3 itu sama seperti Google Integra, dia adalah indikator baterai karena baterainya include ada di sini. Nah, jadi harus ada indikator baterainya. Terus di bagian bawah di sini ada USB Type C untuk nyolokkan kabel Type C ke komputer atau ke HP atau untuk ngecas. Untuk ngecas ada di sini, dan juga di sini ada tombol power. Tombol power ini cara nyalakannya juga sama, pencet satu, pencet tahan, nyala. Terus kemudian di bagian atas ini dia ada tombol back. Di sini ada tombol back ya. Ini ada tombol back, sama ada joystick 5 dimensi. Jadi bisa kanan, kiri, atas, bawah sama ditekan. Ini untuk ngatur pergerakannya. Nah kalau saya sih dari Google 2 dari segi ininya sudah downgrade sih saya teman-teman. Kalau saya sih lebih suka trackpad kayak gitu ya, lebih cepat. Walaupun Integra juga sudah pakai kayak gini sih, sama seperti Google V2. Oke, di sebelah kanan sudah habis. Sekarang kita lanjut di sebelah sisi kiri. Di sisi kiri kosong, nggak ada apa-apa. Di sini juga nggak ada apa-apa teman. Sini juga kosong, nggak ada apa-apa. Ya kayak ginilah. Oke, terus kemudian kita lanjut bawah ini tadi pengaturan diopter ya, kanan kiri. Terus ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini ada kamera. Yang paling benar-benar kelihatan bedanya adalah di sini. Ini ada kamera teman-teman. Kamera dari DJI Google 3. Untuk
sepintas ya, tadi kemarin pas waktu unboxing saya nyalakan pertama kali, itu feel melihatnya itu hampir sama dengan DJI Google 2 teman-teman, karena dari tampilan rekaman segala macam itu juga sama dengan DJI Google 2. Kalau dari segi sinyal harusnya ini lebih bagus karena ini pasangannya adalah di DJI O4. Jadi DJI O4 sama DJI Avata 2 itu hanya bisa diterbangkan oleh ini DJI Google 3, dimana teman-teman kalau sudah punya DJI Google 2 dan punya DJI O3 yang berharap nanti bisa berlanjut ke O4, sampai saat ini masih belum bisa. Ya moga-moga aja nanti ada upgrade firmware di mana O3 bisa dipasangkan ke Google 3 atau Avata 2 bisa dipasangkan ke Google 2. Tapi kayaknya sih nggak mungkin kayaknya ya, karena ya namanya marketing ya teman ya, untuk untuk penjualan juga dari DJI ya nggak tahu lah. Oke. Karena saya nggak di endorse ya, saya sampaikan apa adanya. Di endorsement juga saya biasanya nyampaikan apa adanya sih teman-teman ya. Untuk baterainya sendiri di sini dia baterainya di berapa ini? 3000 mAh teman-teman. Baterainya di 3000 mAh. Kalau teman-teman pakai DJI Google 2 atau Google V2 baterai yang terpisah, itu keuntungannya adalah kalau teman-teman traveling di lokasi yang jauh dari listrik, itu teman-teman bisa bawa spare baterai. Tapi kalau untuk ini ya nggak bisa. Caranya adalah pakai power bank teman-teman, nanti bisa dicolok sambil ngecas. Dan ini selain bisa ditekuk, ini ya yang saya sampaikan tadi, di sini tuh bisa disetting teman-teman ya. Iya. Nah ini nekuk-nekuknya ini ada tek 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 gitu ya. Kalau kurang nahan, tapi ya cuma sebatas ini aja sih, sebatas kayak gini. Nih kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini terkait DJI Google 3. Oke, gini ya. Terkait DJI Google 3, di mana teman-teman ini adalah first impression saya memakai DJI Google 3 walaupun belum menggunakan, hanya memakai di kepala saya. Itu kalau saya sih dari segi kepraktisannya baterai ya, seperti DJI Integra itu enak. Terus kemudian ada kamera depan ini, bisa melihat ketika kita pakai Google melihat suasana di depan, barangkali nanti dikerjain teman-teman kita. Dan juga yang lainnya masih belum bisa merasakan saya teman ya, nunggu nanti aktivasi. Mungkin tanggal 11 sudah aktivasi, saya langsung bikin konten, karena ini saya mudik tak bilang-bilangin bawa DJI Avata 2, dan saya beli sebelum lebaran teman-teman. Belinya tetap di Malang Hobi. Teman-teman kalau misalnya mau beli drone atau mau beli peralatan vlog atau servis, itu bisa langsung ke Malang Hobi atau lewat saya juga bisa teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan dari jauh dikirim saja ke saya, nanti tak antarkan ke Malang Hobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai DJI Google 2. Google 3 ding.